satu informasi penting adalah kalau seandainya kalian belum cukup umur, kalian jangan minum alkohol. Kita punya satu image yang beda dengan alkohol, jadi kalau kalian nonton video ini, saya yakin kalian sudah pintar, tahu bagaimana untuk cari yang benar, ambil yang benar, dan buang yang salah, yang sesuai dengan hidup kalian atau yang tidak sesuai dengan hidup kalian, oke? Salah satu kenapa saya buat YouTube channel adalah untuk berbagi informasi. Karena kalau kalian tahu siapa saya, kalian bisa cek di True Story. Saya itu mungkin salah satu orang yang punya pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan kalian. Orang yang punya keinginan, tapi mungkin berlatar belakang yang kita pikir, oke, nggak mungkin orang seperti kita punya mimpi seperti ini. Tapi akhirnya saya di sini, dan saya adalah salah satu warga Indonesia, salah satu orang Indonesia yang kuliah di Prancis, dan sekarang saya sudah masuk 6 tahun di Prancis dan sudah lulus S2. Sekarang saya tinggal di Prancis, saya tinggal di Paris dan kerja di Paris. Buat kalian yang sudah join saya dari rambutku cuy. Buat kalian yang sudah join saya dari beberapa waktu lalu, mungkin kalian sempat nonton video-video saya tentang berbagi informasi bagaimana sampai ke Prancis. Nah, pada zaman itu, saya itu masih nge-vlog pakai handphone. Dan kalian tahu sendiri kalau seandainya kalian baru-baru bikin, mungkin kualitas yang kalian lihat sekarang di video lama kalian kurang bagus. Jadi sekarang ini saya mau coba kasih informasi, update informasi. Jadi kalau seandainya kalian sudah nonton, kalau seandainya kalian bukan orang yang mencari informasi untuk kuliah ke Perancis, kalian bisa skip, kalian bisa nonton video yang lain-lain, oke? Mungkin informasi ini sedikit terlambat buat kalian yang pengen kuliah ke Perancis tahun ini. Atau kalau saya terlambat, kalian bisa nonton ini untuk persiapan tahun depan. Tapi intinya adalah saya berharap video ini bisa menjadi satu patokan kalian, satu informasi yang memberikan kalian kepercaya dirian untuk menggapai mimpi kalian. So, hari ini saya mau bicara tentang visa untuk pelajar yang akan belajar ke Prancis. Karena saya kuliah di sini dan mungkin informasi yang saya berikan itu relatif dengan pengalaman saya. Jadi kalau seandainya saya bilang Paris, Prancis, kalian paham aja ya. Kadang-kadang kalau seandainya ngomong ke ini, saya nggak sadar bilang Paris atau Prancis atau mana gitu ya. Jadi banyak yang tanya, Kak, gimana cara apply visa? Kak, untuk apa sih visa? Kak, visa itu ada apa aja ya gitu. Jadi saya akan coba bagi informasi sepemahaman saya. Sepemahaman saya tentang visa. Jadi kalau saya visa mau ke Prancis, mau nikah, mau dibuang bule dan lain-lain, coba tanya tetangga sebelah, oke? So, jadi apa sih visa itu? Nah, visa itu adalah salah satu izin untuk kalian bisa tinggal di suatu negara. Kertas atau kayak kartu KTP atau surat keterangan yang bisa memberikan kalian izin tinggal di suatu negara. Sebelum itu saya akan tunjukin dulu visa saya yang saya punya dulu ya. Ini ada paspor saya yang sudah nggak saya pakai. Ini paspor pertama saya. Dan ini paspor kedua yang saya telah perpanjang, dan ini udah digunting. Jadi kalau digunting biasanya kita nggak bisa pakai lagi. Dan paspor asli ada di bawah. Di bawah. Pertama kali saya datang ke Perancis itu pada tahun 2014. Saya dapat visa untuk 3 bulan. Dan saya bisa enter berkali-kali, kayak multiple entrance. Terus di tahun 2015 saya bikin lagi visa untuk kuliah. Itu saya dapatnya visa setahun, multi entrance juga, tapi dengan tujuan untuk remarknya itu étudiant, remarknya itu untuk pelajar. Sedangkan yang visa pertama saya itu remarknya untuk jalan-jalan, karena cuma visit 3 bulan aja gitu. Saya itu sebenarnya mau ngasih tahu kalian, cuma saya nggak mau ini kayak salah satu dokumen yang paling kayak berharga gitu, jadi saya nggak berani nunjukin dekat-dekat. Jadi kurang lebih visa itu seperti ini ya, kayak kertas seperti ini. Saya nggak tahu kalian bisa lihat, kayak inilah pokoknya ya. Tapi ini udah nggak berlaku lagi, nggak apa-apa. Tapi tetap aja ada informasi, jadi saya mau jaga. Jadi sebenarnya visa itu ada banyak sekali, ada visa jangka panjang, visa jangka pendek, visa untuk tinggal sementara, visa tambahan. Jadi ada banyak visa. Tapi malam ini malam ini karena sudah malam, saya mau bahas tentang visa pelajar. Nah, visa pelajar itu terbagi dua lagi, pelajar jangka pendek dan pelajar jangka panjang. Visa pelajar jangka pendek ini adalah untuk orang-orang yang datang ke Prancis untuk studi atau magang atau kegiatan pendidikan apapun yang berhubungan yang bisa memberikan mereka izin tinggal kurang dari 90 hari dalam artian 3 bulan. Sedangkan visa panjang atau visa pelajar jangka panjang itu biasanya per tahun
atau mungkin lebih. Yang paling penting adalah lebih dari 3 bulan, lebih dari 90 hari. Untuk visa jangka pendek, tadi kan saya bilang maksimal 90 hari atau maksimal 3 bulan. Nah, biasanya visa jangka pendek ini cuma sekali enter doang, kayak single entry. Single entry, single entrance, single entry. Ya, kalau saya salah kalian kabari ya, soalnya bahasa Inggrisku juga nggak bagus. Kalau visa jangka panjang itu multiple entry, dalam artian kalian bisa keluar masuk Prancis selama kalian studi atau selama kalian tinggal di Prancis, selama kalian belajar kuliah di Prancis. Kalau seandainya kalian mau belajar ke Prancis, mau S1, mau S2, itu jatuhnya ke visa pelajar jangka panjang. Atau kalau seandainya bahasa Prancis kita bilang FLS, visa long séjour, FLS, TS, seperti itu. Untuk mendapatkan visa pelajar ini pasti kalian harus mendaftar ke salah satu instansi pendidikan atau lembaga pendidikan di Prancis. Visa yang akan kalian dapatkan sesuai dengan lama studi kalian di Prancis. Nah, apa yang kalian dapat kalau seandainya kalian punya visa panjang? Lebihnya, karena kan saya bilang tadi kalau jangka pendek single entrance, jadi kalian nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau seandainya kalian punya visa jangka panjang untuk 1 tahun, tadi saya bilang multi entry, kalian bisa keluar dari negara Prancis asalkan itu masih negara Schengen. Jadi negara Schengen itu ada kayak sekitar 26 negara, kayak negara tetangga, pokoknya negara Uni Eropa, kayak Belanda, Jerman, Belgia. Itulah pokoknya ya, saya nggak pinter geografi, otakku kayak mikir mana ya geografinya, tapi nggak dapat cuy. Jadi kalian tinggal cek aja, nanti saya kasih fotonya di sini. Kalau kalian punya visa jangka panjang, kalian itu wajib banget untuk validate visanya, memvalidasi visa 3 bulan maksimal kalian sampai di Prancis. Tahun 2015 beda sekali dengan tahun 2020 sekarang. Dari beberapa informasi yang saya dapat, anak-anak zaman sekarang mereka bisa validasi titre séjour mereka lewat online. Kalau saya dulu harus pergi ke OFI, jadi kita ambil rendezvous, temu janji, dan pergi ke OFI, nanti kita menyerahkan data, terus nanti kamu dikasih kayak beberapa kertas yang kata mereka dulu wajib dijaga selama kamu tinggal di Prancis. Jadi kalau seandainya kalian tanya, apakah saya masih punya? Ya, saya punya satu dossier, satu dokumen yang saya dapat waktu saya pertama kali datang ke Prancis tahun 2015. Saya nggak pernah pakai sebenarnya, tapi saya simpan aja. Jadi ada satu folder di map saya, salah satunya adalah tentang map administratif. Apa yang kalian dapatkan kalau seandainya kalian punya visa pelajar di Prancis? Yang harus kalian ketahui, kalau kalian punya visa pelajar, kalian itu akan mempunyai kebebasan untuk jalan-jalan. Nah, buat teman-teman yang mau kuliah ke Prancis, salah satunya adalah kalian bisa keliling Eropa cuy, kalau kalian berduit. Kalau kalian tak ada duit, kalian kerja dulu. Karena dengan visa pelajar, kalian punya kebebasan atau hak untuk bekerja sebanyak 964 jam per tahun, dalam artian sekitar 20 jam per minggu untuk cari uang tambah-tambahan gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian baca di website Campus France atau di informasi tentang bagaimana kuliah ke Perancis, mereka bilang kerja 20 jam per minggu ini untuk mencari tambahan uang. Tapi beda sekali dengan saya itu waktu kuliah dulu, saya benar-benar bekerja dengan part-time ini untuk membiayai hidup saya gitu. Jadi kalau seandainya saya bisa, kalian juga bisa. Keuntungan lain yang kalian punya kalau misalnya kalian punya visa pelajar adalah kalian mempunyai hak untuk menggunakan jasa visal. Nah, jasa visal itu adalah salah satu bentuk servis sebenarnya, servis untuk orang-orang yang mencari apartemen di Perancis. Karena yang perlu kalian ketahui, salah satu yang paling susah tinggal di Perancis adalah mencari apartemen. By the way, saya sudah bikin cuy, kalian tinggal cek di playlist cari apartemen. Nah, salah satunya adalah harus punya garantor orang Perancis. Kalau kalian orang luar, kayak pendatang. Ada juga servis yang memberikan pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswa kalau seandainya kalian nggak punya kenalan orang Perancis asli. Jadi kalian punya kayak servis visal ini akan bantu kalian in order untuk cari apartemen. Jadi kemungkinan kalian untuk cari apartemen dengan kesusahan yang sudah ada menjadi, you know what, ada solusi gitu. Selanjutnya yang kalian punya juga kalau seandainya kalian punya visa jangka panjang adalah kalian mempunyai hak untuk daftar CAF. Apa sih CAF itu? Nah, CAF itu adalah salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah Perancis kepada mahasiswa, kepada pelajar, kepada orang-orang yang kurang mampu dalam bantuan
sewa rumah. Jadi biasanya kalian diberikan kayak sekitar 40% sampai 50% dari harga kamar kalian, dari harga apartemen kalian. Kalau seandainya studi kalian belum selesai, kalian bisa memperpanjang visa tersebut sehingga kalian bisa menyelesaikan studi kalian. Atau seandainya kalian juga bisa ganti subjek kalian ke subjek yang lain kalau seandainya subjek yang kalian punya di tahun pertama itu nggak cocok gitu loh. Bagaimana cara validasi visa pelajar? Kalau seandainya saya bicara tentang pengalaman saya, itu beda banget sama yang saya ketahui atau yang saya baca-baca zaman sekarang. Karena kalau zaman dulu saya bilang tadi saya harus pergi ke OV, harus ambil temu janji dan itu kayak pertemuan fisik. Karena sekarang itu mereka sudah ganti atau mungkin kayak lebih teknologi. Kalian bisa divalidasi secara online. Ada satu website dan nanti ada kayak alamat link gitu yang kalian press dan kalian nanti bisa validasi online. Dan untuk validasi kalian membutuhkan beberapa persyaratan dan persyaratannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kalian harus punya email. Nah di Prancis salah satu yang saya pelajari adalah apa-apa harus pakai email. Jadi dulu kalau saya di Indonesia saya itu punya email tapi nggak pernah dipakai cuy. Saya punya email cuma buat Facebook, cuma buat Friendster misalnya. Tapi kalau kalian tinggal di Prancis, kalian harus punya satu email dan coba pakai email yang lebih profesional. Nama email saya itu dulu kayak MR.Edo Setiawan gitu. Kayak alay-alay gitu. Dan beberapa teman saya bilang, emailmu kurang profesional. Bunyinya kalau MR.Edo Setiawan kayak kamu kayak orang penting atau lucu aja, ketawa gitu. Jadi akhir-akhir ini saya ganti email saya. Satu tips untuk kalian, kalau kalian mau bikin email, kalian kayak menggunakan nama kalian kayak misalnya namaku Edo Setiawan, misalkan edo.setiawan@gmail.com, yahoo.com, whatever.com. Jadi kalian lebih profesional gitu. Kalau seandainya di Prancis kita selalu menggunakan kata kedua dari nama sebagai last name. Jadi kalau nama saya Edo Setiawan, saya bikinnya Setiawan Edo, setiawan.edo@gmail.com. Kalian juga harus punya visa informasi pasti karena kalian mau validasi visa kalian. Jadi kalian punya kayak berapa nomor visa, nama kalian siapa, tanggal berapa visa dikeluarkan, di mana dikeluarkan, tujuannya apa gitu. Terus juga harus dicatat tanggal kesampaian kalian ke Prancis. Tanggal berapa kalian sampai di Prancis biasanya tertera di tiket kalian atau di stempel kalian, karena kalau kalian sampai di Prancis untuk pertama kalinya kalian akan di stamp ya, kayak stem masuk gitu loh. Oh ya, stem masuk itu kurang lebih seperti ini. Kalau stem masuk saya bisa kasih lihat kalian karena ini sudah lama. Oke, pertama kali saya masuk ke Prancis itu adalah pada tanggal 12 Februari. Nggak tahu ngelihat ya. Pada tanggal 12 Februari tahun 2014, Charles de Gaulle kayaknya. Saya lupa ini Roissy de Gaulle. Nah, kalian catat dan wajib banget kalian punya ini dicatat kapan pertama kali datang ke Prancis, karena suatu hari kalau kalian perpanjangan visa, kalian akan diminta lagi keterangan-keterangan seperti ini. Informasi-informasi seperti ini. Terus yang diminta juga adalah alamat rumah kalian. Alamat rumah kalian ini bisa dibuat kayaknya di mana kalian tinggal. Kadang-kadang saya nggak tahu apakah lewat online kalian butuh kayak EDF bukti di mana kalian tinggal atau mungkin surat keterangan kalau kalian tinggal sama orang lain. Saya kurang paham. Tapi kayaknya tinggal alamat rumah doang sih. Kalau saya mereka minta adisional ya kalian tinggal lampirkan aja gitu. Terus salah satu yang digunakan juga adalah kartu bank. Di sini tuh kartu banknya kayak kartu debit, tapi kalian bisa bayar online. Beda dengan di Indonesia, kartu debit di Indonesia saya nggak tahu udah bisa bayar online atau belum. Tapi setahu saya dulu di Indonesia yang bisa bayar online itu cuma kartu kredit gitu loh. Tapi di sini kalau di Prancis kalian bisa bayar dengan kartu debit biasa. Kalian bisa beli thumb itu di kayak kios-kios seperti Taba atau kios-kios resmi di mana kalian bisa beli. Nanti kalian bisa bayar cash. Tapi kayaknya zaman-zaman sekarang tuh lebih ini sih, lebih online. Mungkin solusinya nanti kalian bisa cari, bisa tanya ke orang yang telah melakukan. Mungkin kalian bisa minta tolong ke orang lain untuk beliin. Yang paling penting cuma tombaknya doang sih, jadi solusinya kalian bisa cari. Begitulah kalau seandainya kalian mau ke Prancis, banyak sekalian tanya ke saya, Kak, visa itu apa sih? Gimana cara dapatin visa? Jadi salah satunya adalah kalau kalian mau daftar visa, kalian harus punya surat penerimaan untuk kuliah ke Prancis. Kalau kalian sudah punya itu, kalian sudah siap untuk daftar visa. Well, sekian untuk hari ini. Semoga informasi singkat ini bisa bantu kalian kalau seandainya suatu hari kalian mau ke Prancis untuk kuliah. Jangan lupa di follow Instagram saya @ini_edo sama di subscribe juga YouTube channel ini karena
saya akan berbagi banyak informasi bagaimana kalian bisa kuliah ke Perancis tanpa beasiswa. Karena saya kuliahnya tanpa beasiswa, oke? Well, di like videonya. Ketemu lagi sama saya di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Ketemu lagi di video selanjutnya.